ketua-ketua, jumpa lagi di channel YouTube-nya Saus Sinaga. Nah, kali ini di video ini akan bicara tentang pemilu 2024 yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, ini masih setahun lagi sebenarnya. Namun kemudian dinamikanya euforia dan gerakannya sudah mulai rame gitu ya. Ya banyak juga yang sudah bermunculan calon-calon termasuk calon presiden gitu, dan pada waktu yang lalu Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan tanggal pemungutan suara 14 Februari 2024 dan juga sudah menetapkan bahwasanya ada 18 partai nasional dan 6 partai politik lokal Aceh yang akan bertarung di pemilu gitu ya, bertarung atau sebagai peserta pemilu tahun 2024. Nah, ini tentu berdasarkan pada penetapan keputusan KPU nomor 551 dan 552 di tahun 2022 kemarin. Nah, kita tahu kemudian banyak isu juga yang beredar. Misalkan salah satu isu penundaan pemilu, kemudian banyak isu juga terkait dengan presiden 3 periode. Ada juga isu misalkan KPU ini melakukan diskriminasi atau penekanan terhadap partai-partai politik. Nah, isu-isu ini sebenarnya akan terus rame di tahun 2023 ini gitu ya. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwasanya segera untuk menyiapkan pemilu tahun 2024 gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang memang menurut pandangan Pak Presiden ini harus tetap dilakukan pemilu ini gitu ya. Nah, untuk itu video ini akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit mengenal gitu ya. Kita mengenal peserta pemilu di tahun 2024 ini gitu ya. Seperti yang disebutkan di awal tadi, ada 18 partai nasional dan ditambah 6 partai lokal Aceh gitu ya. Oke. Di nomor 1 ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB gitu ya. Nah, PKB ini sudah mulai berpartisipasi dalam pemilu legislatif gitu ya. Sejak tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Nah, saat ini ketua umumnya adalah Muhaimin Iskandar gitu ya. Nomor urut 2 di peserta pemilu 2024 ada Partai Gerindra atau Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerindra sendiri sudah berpartisipasi dalam pemilu sejak tahun 2014, 2019 gitu ya. Dan saat ini ketua umumnya adalah Prabowo Subianto. Di nomor urut 3 gitu ya, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Nah, ini sejak tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 sudah berpartisipasi gitu ya. Nah, saat ini ketuanya Megawati Soekarno Putri. Di nomor 4 ada Partai Golongan Karya atau Partai Golkar gitu ya. Nah, ini partai sudah berpartisipasi sejak tahun 1971, 77, 82, 87, 94, 97, 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Nah, saat ini Partai Golkar diketuai oleh Airlangga Hartarto. Di nomor urut 5 ada Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat. Dulu namanya Partai Nasional Demokrat ya, tapi sekarang sebutannya Partai Nasdem. Nah, sudah berpartisipasi sejak 2014 di pemilu, 2019 juga berpartisipasi. Saat ini ketua umumnya adalah Surya Paloh. Berikut kontestan baru gitu ya, di salah satu kontestan baru di pemilu 2024 ini di nomor urut 6 gitu ya. Nomor urut 6 ada Partai Buruh gitu ya. Nah, Partai Buruh ini memang baru lolos verifikasi di kepesertaan pemilu untuk pemilu 2024. Nah, saat ini Presiden Partai Buruh ini adalah Said Iqbal.
Di nomor urut 7 ada Partai Gelora atau Partai Gelombang Rakyat Indonesia gitu ya. Nah, ini memang partai baru berdiri juga gitu ya, dan baru lolos verifikasi untuk terlibat dalam pemilu tahun 2024 ini. Ini salah dua, tadi salah satu, ini salah dua partai yang pendatang baru gitu ya di pemilu 2024. Nah, Partai Gelora ini diketuai oleh Anies Mata. Di nomor urut 8 ada PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Nah, PKS ini sudah terlibat di pemilu 99, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini Presiden PKS adalah Ahmad Saiku. Selanjutnya di nomor urut 9 ada Partai PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara. Nah, ini juga menjadi salah tiga. Tadi salah satu, salah dua, ini salah tiga. Salah tiga kontestan baru dalam pemilu 2024. Dan PKN saat ini ketuanya adalah Igede Pasek Suardika. Di nomor urut 10 ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Partai Hanura. Partai Hanura ini sudah terlibat di pemilu 2009, 2014 dan 2019. Nah, saat ini diketuai oleh Osman Sabta Odang. Di nomor urut 11 ada Partai Garuda atau Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Nah, ini adalah salah 4 gitu ya, salah 4 partai yang akan terlibat dalam pemilu 2024. Nah, saat ini Partai Garuda diketuai oleh Haji Ahmad Rida Sabana. Di nomor 12 ada PAN atau Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional ini atau PAN ini sudah terlibat dalam pemilu sejak tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Dan saat ini PAN diketuai oleh Zulkifli Hasan. Di nomor urut 13 ada Partai Bulan Bintang atau PBB. Partai Bulan Bintang ini sudah terlibat dalam pemilu sejak tahun 99, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini Partai Bulan Bintang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra. Dengan nomor urut 14 ada Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat ini sudah berpartisipasi sejak pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini Partai Demokrat diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Di nomor urut 15 ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, PSI, Partai Solidaritas Indonesia ini baru berpartisipasi di pemilu tahun 2019 dan ini adalah partisipasi keduanya nanti di tahun 2024. Saat ini PSI diketuai oleh Giring Ganesa. Dengan nomor urut 16 ada Partai Persatuan Indonesia atau Perindo ya. Ya, Perindo bukan partai baru. Di tahun 2024 dia akan menjadi salah satu kontestan. Saat ini Perindo diketuai oleh Haritanu Sudibjo. Nomor urut 17 ada P3 gitu ya, atau Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini sebenarnya sudah terlibat juga pemilu di tahun-tahun bersama dengan Golkar gitu, tapi kemudian terjadi perubahan sistem kepartaian, maka P3 masih eksis sampai dengan hari ini dengan ketua umumnya adalah Muhammad Mardiono. Dengan nomor urut 24, namun partai ini adalah partai ke-18 ya untuk nasional gitu ya, karena dia terakhir baru lolos verifikasi gitu ya. Setelah penetapan awal ada perubahan, kemudian Partai Umat lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024. Ini menjadi salah 5 ya, 5 partai baru yang akan berlaga di pemilu 2024. Nah, Partai Umat saat ini diketuai oleh Ridho Rahmadi. Nah, terdapat 6 partai lokal. Dengan nomor urut 18 ada PNA, Partai Nangro Aceh, dengan Ketua Umum Irwandi Yusuf. Berikutnya ada Partai Generasi Aceh Baswabuh Taat dan Takwa. Saat ini diketuai oleh Teuku Syahril. Dengan nomor urut 20 partai lokal Aceh ada Partai Darul Aceh atau PDA. Saat ini diketuai oleh Tengku Haji Muhib Busabri Awahab.
Dengan nomor urut 21 ada Partai Aceh, Partai Lokal Aceh. Saat ini presiden Partai Aceh adalah Haji Muzakir Manaf. Dengan nomor urut 21 ada Partai Adil Sejahtera Aceh atau PAS Aceh. Nah, saat ini PAS Aceh diketuai oleh Tengku Haji Bulkaini. Dengan nomor urut 23 ada Partai Sira. Saat ini Partai Sira diketuai oleh Muslim Syamsuddin. Itu tadi ada 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang akan berkompetisi gitu ya, akan menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Nah, kita tahu bersama sebenarnya terdapat 40 partai politik yang mendaftar gitu ya, yang hanya ada 18 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Jadi hanya ada 18 partai nasional, 6 partai lokal Aceh. Verifikasi ini tentu mencakup keberadaan pengurus inti partai politik di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30%, dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian di tingkat provinsi ada tambahan syarat yakni memenuhi keanggotaan 75% kabupaten atau kota di 34 provinsi. Syarat terakhir tentu yakni status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan dan 75% kabupaten kota dari 34 provinsi. Nah, kita tahu bersama di tahun 2019 hasil pemilunya ada PDI Perjuangan dengan perolehan 19,33% suara mendapatkan 128 kursi. Peringkat 2 ada Gerindra dengan 12,57%, 78 kursi. Peringkat 3-nya ada Golkar 12,31% suara, 85 kursi. Ada PKB 9,69% dengan 58 kursi. Peringkat 5 ada Nasdem 9,05% dengan 59 kursi. Ada PKS 8,21%, 50 kursi. Berikutnya peringkat 7 ada Partai Demokrat 7,77%, 54 kursi. 8 ada PAN 6,84%, 44 kursi. Dan terakhir ada 4,52%, 19 kursi. Nah, ini hasil pemilu di tahun 2019. Semoga partai-partai bisa memenuhi persyaratan untuk dapat duduk di DPR gitu ya. Karena di tahun 2024 ini secara nasional ada 580 kursi yang akan diperebutkan oleh 18 partai peserta pemilu di tahun 2024. Ya, semoga juga kita harapkan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, tertib gitu ya. Jika ada pun dinamika dalam pelaksanaan pemilu, kita harapkan bisa diselesaikan dengan cara demokratis, dengan cara yang lebih baik. Itu dulu video kali ini tentang peserta pemilu tahun 2024 ya. Semoga kita berharap pemilunya lancar, aman, tertib gitu ya. Dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya, begitu juga dengan partai politik bisa menarik simpatik masyarakat dengan program-program yang ada di partainya. Sampai bertemu di video selanjutnya.